Ada seorang pria yang bernama Dylan Harper dan seonggok wanita yang bernama Milea. Enggak. Nih cewek bernama Jamie. Di sini mereka sedang saling menelpon kekasihnya untuk bertemu. Namun karena pasangan mereka telat untuk bertemu, akhirnya mereka saling bertengkar dengan kekasih mereka. Lalu memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka masing-masing. Yang tentunya, hai para people, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dirahmati Tuhan dan diberi rezeki yang lebih. Amin. Balik lagi dengan saya Faizura, host yang akan menemani malam kalian dengan film-film permintaan kalian dan intro. 別の人の彼女になったよ今度はあなたみたいに映画見てても私より泣いてることなんてないし Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Singkat cerita, Dylan yang bekerja sebagai penata artistik. Kemudian Dylan memutuskan pindah ke New York, sedangkan Jamie yang ternyata bekerja sebagai perekrut orang. Dengan tergesa-gesa, dia menjemput Dylan di bandara yang akan menghadiri interview di majalah Begitulah. Dari sinilah awal mula mereka berkenalan. Dylan tampak heran dengan cara unik Jenny yang menjemput setiap kliennya. You wouldn't be here if your life were already pretty great. I get out in LA. We are here. Setelah berhasil menjemput Dylan, akhirnya mereka pun berpisah di kantor tersebut. Kemudian Dylan melakukan interview sampai pada malam hari. Dan ternyata Jamie masih menunggu Dylan hingga selesai interview. Yang kemudian Jamie mengajak Dylan jalan-jalan untuk melihat kota New York. Here we have Brooklyn Bridge. Di sini Jamie mengajaknya ke atas sebuah gedung dan menganggap bahwa gedung ini adalah tempat paling nyaman untuk menyendiri. Bahkan puncak tertinggi yang dapat melihat kota New York dari kejauhan. Setelah itu Jamie mengajak Dylan ke lokasi terakhir yaitu pusat kota New York. Lalu Dylan kembali ke Los Angeles, yaitu untuk melakukan perpisahan dengan teman-teman di kantornya yang lama. Kemudian kembali lagi ke New York dan langsung menuju ke apartemennya yang sudah disiapkan oleh Jamie tentunya. Esoknya Dylan melakukan perkenalan kepada teman-teman di kantor barunya, yaitu sebagai penata artistik. Dia mengatakan di awal mulai bekerja, pintu di ruangannya agar selalu terbuka yang kemudian Dylan mencopot pintunya. Setelah itu Dylan berkenalan dengan Tommy yang merupakan seorang editor olahraga. Lalu Jamie menemui Dylan untuk menandatangani kontrak selama 1 tahun. Setelah itu, dengan basa-basi Dylan menanyakan tempat makan siang yang enak kepada Jamie. Alhasil, Jamie pun tahu arah pertanyaan Dylan, yang menganggap itu adalah ajakan untuk ngedate. Mereka pun akhirnya makan siang bersama di restoran. Di sini, Dylan curhat tentang mantan kekasihnya yang sampai sekarang masih saja menghubunginya. Setelah itu, Jamie mengundang Dylan untuk datang ke rumahnya besok, yaitu untuk bertemu dengan teman-teman baru. I'm gonna have some friends over tomorrow. Why don't you come? Keesokan harinya Dylan pun memenuhi undangan Jamie untuk bertemu di sana. Dylan dikenalkan dengan teman-teman Jamie. Di sana Dylan bersenang-senang dan menghabiskan waktu malamnya. Ketika Dylan tertidur, dengan keusilannya, si Jamie mencoret muka Dylan dengan spidol hitam. Dan besoknya, Dylan membalas perbuatan Jamie, yaitu dengan mencoret mukanya dengan tinta yang menyala pada saat gelap. Singkat cerita, Dylan dan Jamie sedang menonton sebuah film. Di sana, Jenny mengatakan dirinya menginginkan kehidupan yang happy ending, yaitu seperti di film tersebut. Hingga pada akhirnya, pembicaraan mereka mengarah pada hal begituan. Dan tanpa basa-basi, Jamie pun langsung mengajak Dylan untuk gituan di kamarnya. Yang dimana menurut Jamie ini akan menghilangkan kecanggungan di antara mereka berdua. Jamie yang terus membujuk Dylan. Akhirnya mereka berhasil untuk saling tahu ketertarikan mereka masing-masing secara fisik. Dan akhirnya terjadilah kesepakatan antara mereka bahwa tidak ada perasaan apapun selain hanya teman. Lalu mereka pun begituan. Lah, kok enak? Cuman teman lagi. Mantap. Keesokan harinya, Jamie dan Dylan berjalan di suatu taman, lalu membicarakan yang terjadi tadi malam. Mereka memastikan bahwa itu terjadi hanya dalam pertemanan. Yes. Setelah itu siang harinya mereka pun kembali gituan di rumah Jamie dan kejadian tersebut terus berulang kali. Sampai pada akhirnya mereka kegep oleh ibunya Jamie yang datang secara tiba-tiba. Waktu mengetahui hal tersebut, di sini ibu Jamie malah menyuruh mereka untuk melanjutkannya. Lah, kok asik ya? Mana ibu yang cewek lagi? Heran. Namun Jamie mengatakan pada Dylan untuk segera pulang saja. Pagi harinya, Dylan sedang berolahraga dengan teman kantornya, termasuk Tommy. Di sini Tommy mengobrol dengan Dylan untuk menanyakan hal terkait hubungannya dengan Jamie. Kemudian Dylan menjelaskan bahwa hubungan mereka hanyalah sebatas teman tapi mesra. Waktu mendengar cerita tersebut, Tommy tampak tidak percaya bahwa
friendzone tersebut tidaklah akan berhasil. Tommy pun pergi dengan cara unik, yaitu dengan melompati pagar pembatas dan turun ke laut. Dengan heran, Dylan pun menghampiri Tommy dan melihatnya, yang ternyata Tommy pulang dengan kapal boat. Di sisi lain, Jamie curhat dengan ibunya, dan ibunya pun bertanya pada Jamie, mengapa melakukan friendzone dengan Dylan? Lantas ibunya mengajak pergi Jamie ke rumah temannya yang dipinjamkan. Di sana, tidak ada pria kecuali ibu dan Jamie saja, yaitu untuk menghabiskan waktu bersama. Di lain waktu, Jamie bertemu kembali dengan Dylan dan membicarakan bahwa dirinya ingin berpacaran lagi dan mengakhiri kisah kesendirian mereka. Kemudian mereka berjalan-jalan kembali di suatu taman kota. Lalu Jamie menanyakan hal tentang tipe wanita yang disukai Dylan. Jamie menunjukkan kepada Dylan, apakah tipe seperti itu yang Dylan suka? Lalu Dylan menghampiri wanita tersebut dan menanyakan sesuatu kepada wanita itu. Namun Dylan tak berhasil mendapatkan wanita itu dan ternyata wanita itu sudah menikah. Kemudian giliran Jamie untuk mencoba mendekati seorang pria yang dipilihnya. Jamie pun mendekati pria tersebut, yang pada akhirnya Jamie akan ngedate bareng pria yang bernama Parker pada malam minggu. Waktu ngedate pertamanya, terlihat Jamie dan Parker terlihat canggung dengan candaan yang garing. Mereka pun akhirnya semakin sering ngedate untuk saling mengetahui pribadi masing-masing. Lalu di suatu hari, Dylan chat Jamie untuk mengetahui hubungannya dengan Parker. Di sisi lain, Tommy mengajak Dylan untuk bersenang-senang. Awalnya Dylan menolak, dan tak lama kemudian, Jamie membalas chat Dylan dan mengirimkan foto ngedate-nya waktu bersama Parker. Melihat foto tersebut, di sini Dylan merasa cemburu dengan Jamie, dan akhirnya Dylan menerima ajakan Tommy. Malamnya Jamie dan Parker gituan di sofa, sedangkan Dylan gituan bersama wanita lain. Dan tak lama, Annie yang merupakan kakaknya Dylan, dia menanyakan kabarnya, lalu mengajak Dylan untuk pulang ke rumah di Los Angeles. Kemudian Dylan menelpon Jamie untuk membicarakan tentang pekerjaannya. Di saat Jamie sedang beli kopi, terlihat Parker sedang keluar dari rumah. Lalu Jamie menghampiri Parker. Di sini Parker mengatakan pada Jamie bahwa dirinya tidaklah bisa menjadi pria idaman yang diharapkan Jamie. Di sini Jamie pun merasa sakit hati yang pada akhirnya mereka bubar. Setelah kejadian itu, Jamie curhat dengan Dylan atas apa yang dialaminya bersama Parker, sambil Dylan menyiapkan barang-barangnya untuk pulang ke Los Angeles. Kemudian Dylan menyarankan Jamie untuk bersenang-senang dengan ibunya, yaitu untuk menghabiskan waktu bersama. Namun setelah pulang, Jamie mendapatkan surat dari ibunya bahwa dia pergi ke Cleveland bersama Victor. Jamie pun langsung mengabari hal ini pada Dylan bahwa dia tidak jadi berlibur bersama ibunya. Waktu mengetahui hal itu, Dylan pun mengajak Jamie ikut bersamanya ke Los Angeles. Dan akhirnya, Jamie menerima ajakan Dylan ke Los Angeles. Waktu tiba di rumah Dylan, di sini Jamie kaget dengan rumah Dylan, yang dimana belakang rumahnya adalah sebuah pemandangan pantai. Tak lama kemudian Jamie berkenalan dengan keluarga Dylan. Kemudian Dylan mengajak Jamie untuk menghabiskan waktu di pantai. Di malam harinya, Jamie mengobrol dengan Annie, lalu membicarakan semua tentang masa kecil Dylan sambil melihat foto album yang ada di hadapannya. Kemudian Dylan datang dan mengatakan pada Jamie agar jangan percaya pada perkataan kakaknya. Lalu Dylan pergi ke kamarnya untuk tidur. Selang beberapa waktu, bukannya tidur, Dylan malah masuk ke kamarnya Jamie, lalu mengajaknya untuk gituan dengan alasan tadi Dylan melihat Jamie meregangkan lehernya saat Dylan pamit untuk tidur. Yaitu, dengan alasan Jamie pun menjelaskan, dia meregangkan lehernya itu karena sangat capek saat di pesawat tadi. Meskipun begitu mereka pun tetap saja melanjutkan gituan. Setelah itu, Dylan pun keluar dari kamar Jamie dengan hati-hati. Namun tanpa sengaja, kakaknya melihat Dylan keluar dari kamarnya Jenny, dan hari pun berganti. Dylan mengajak Jamie untuk berjalan ke suatu tempat yang terkenal di Los Angeles, yaitu papanama Hollywood di sana. Jamie bertanya kenapa Dylan tak bercerita tentang keluarganya. Lalu Dylan menjelaskan bahwa dia tidak suka jika dikasihani oleh orang lain. I don't want your pity. Here's what anybody thinks. He's walking around without his pants. Everyone's staring. So what? Tak lama kemudian, mereka didatangi polisi untuk segera turun dari papan nama tersebut. Tanpa pikir panjang, Jamie pun langsung melompat dari papan nama. Namun tidak pada Dylan, karena Dylan takut pada ketinggian. Kemudian mereka berdua pun masuk dalam berita, sedangkan Dylan dibawa oleh polisi dengan dibungkus oleh aluminium foil. Sontak saja, kakaknya Dylan langsung tertawa waktu melihat kejadian tersebut. Kemudian Amy mempertanyakan hubungannya dengan Jamie, karena dia tidak percaya kalau mereka hanyalah berteman. Dylan pun meyakinkan Annie bahwa mereka hanyalah berteman. Namun, Dylan dan Annie tak mengetahui jika obrolan mereka terdengar oleh Jamie yang saat itu sedang berada di ruangan tersebut. Dari mendengar obrolan itu, di sini Jamie tersinggung dengan perkataan Dylan, yaitu tentang dirinya yang seolah menyudutkan dirinya.
Pada malam harinya, Jamie memutuskan untuk pulang ke New York, sedangkan Dylan, dia heran dengan keputusan tersebut. Lalu, Dylan kembali ke New York untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sisi lain, Jamie sedang bersenang-senang dengan ibunya, yaitu untuk menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, Dylan mencoba menghubungi Jamie. Namun lagi-lagi, Dylan tak bisa menghubunginya. Di sini, Dylan teringat waktu pertama kali dia datang ke New York, saat dia diajak ke atas gedung pertama kali. Dan dugaan Dylan benar, Jamie sedang berada di sana. Di sini, Dylan menanyakan kepada Jamie, "Kenapa kau menghindariku?" Yang pada akhirnya mereka bertengkar karena Dylan dan Jamie memiliki perasaan yang sama saat menjalankan friendzone. Jamie dan Dylan menjalani hari-harinya dengan galau, dan singkatnya saat Dylan dan ayahnya sedang makan siang. Di sini Dylan curhat tentang Jamie. Lalu setelah mendapatkan pencerahan dari sang ayah, Dylan merencanakan untuk bertemu dengan Jamie. Karena padatnya kota New York, Dylan langsung kepikiran meminta bantuan kepada Tommy yang memiliki kapal boat. Hingga akhirnya Jamie sedang berada di sebuah tempat untuk menemui ibunya, yang ternyata Dylan dan ibu Jamie bekerja sama, yaitu untuk menghadirkan suasana seperti di film sesuai dengan keinginan Jamie. Sedangkan Dylan, akhirnya dia menyatakan perasaannya kepada Jamie bahwa dia mencintainya. I miss you. Yeah, I miss you too. Oh, no. Setelah hal tersebut, mereka pun pergi untuk makan malam bersama, lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Dan yang ingin full movie-nya, link aku taruh di komentar yang aku kasih pin. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Hane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.